Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, yang insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keseharian, mesti kita tidak bisa melepaskan diri dari kebutuhan air. Makanya dalam tradisi penulisan kitab fikih itu, para ulama membahas bab soal toharah, soal bersuci atau air itu ditempatkan pada bab atau fasal pertama. Jadi dalam tradisi ulama fikih itu menulis kitab bukan memulai dari bab haji terlebih dahulu, bukan dari bab zakat, tapi memulai dari kitabut toharoti, kitab yang menjelaskan tentang tata cara bersuci. Salah satu media untuk bersuci adalah air. Pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air adalah pada dasarnya air yang bisa digunakan untuk bersuci ada 7 macam air. Yaitu pertama adalah air hujan, air laut, air sungai, air sumur, sumber mata air, air salju, dan air es. Ketujuh macam air ini bisa kita gunakan untuk menghilangkan hadas atau untuk menghilangkan sesuatu yang najis. Baik hadas kecil atau hadas besar. Dari 7 macam air ini ada klasifikasi, ada pembahasan karakter 4 macam air. Summal miyahu, adapun macam-macam air ala arbaati aksamin, ada 4 macam. Artinya fungsinya ini. Sifat dan karakter dari yang 7 itu memang asalnya yang bisa digunakan untuk bersuci itu 7 macam air. Kemudian diklasifikasi kembali menjadi 4 macam. Ini para pemirsa yang budiman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus tahu. Kita harus berwudu, harus tahu ini sudah suci apa belum. Kalau suci apa bisa dibuat bersuci apa enggak. Karena terkadang air itu bisa menyucikan tapi tidak bisa menyucikan. Yang pertama dari yang 4 itu adalah tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Yaitu air yang sifatnya suci dan bisa dibuat untuk menyucikan yang lain. Bisa digunakan untuk menghilangkan hadas. Bisa digunakan untuk wudu. Bisa digunakan untuk hadas besar. Bisa digunakan untuk masak. Bisa digunakan untuk menghilangkan najis. Itulah yang disebut dengan tohirun mutahhirun li ghairihi. Ghairu makruhen isti'maluhu. Artinya air yang sifatnya itu suci bisa menyucikan, tidak makruh digunakan. Dalam istilah fikih ini disebut dengan ma'ul mutlak. Air yang tidak ada qayyidnya. Lah ini kalau kita analogkan dengan karakteristik manusia. Nah ini ngaji fikih sekaligus ngaji tipologi manusia. Ada kalanya orang itu orangnya baik, bisa mengajak kebaikan kepada orang lain. Dan cara ngajaknya ini dengan cara yang baik. Ini mirip dengan sifat air yang pertama, suci, menyucikan, dan tidak makruh digunakan. Karakter manusianya mirip dengan model air yang pertama itu, orangnya baik. Bisa mengajak kebaikan kepada orang lain dengan cara yang baik. Yang kedua, pemirsa yang budiman rahimakumullah, ada kalanya air itu wa tahirun mutahhirun makruhun. Ada kalanya air itu suci, bisa menyucikan, ya. Artinya dzatiyah, airnya itu suci, bisa digunakan untuk mandi boleh, digunakan untuk wudu silahkan, digunakan untuk menghilangkan najis yang ada pada badan misalnya, boleh. Tapi jenis air yang nomor 2 ini adalah makruhun isti'maluhu, makruh
makruh digunakan. Makruh itu sesuatu yang tidak baik. Makruh itu sesuatu yang dinilai jelek oleh syariat. Sekalipun tidak sampai derajat haram. Apa air yang nomor 2 ini disebut dengan wahuwa al-ma'ul musyammasu, yaitu air panas atau air yang dipanaskan. Jadi kalau air panas mendidih atau air yang kena terik matahari di suatu daerah di mana daerah itu sangat panas, maka airnya itu meski suci bisa menyucikan, bisa dibuat wudhu, tapi makruh, tidak baik digunakan karena akan melahirkan sesuatu yang tidak baik pada kulit kita. Jadi yang nomor 2 jenis macam air adalah suci menyucikan tapi makruh digunakan. Disebut dengan ma'ul musyammash, air yang panas atau air yang dipanaskan. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nihayatuz Zain misalnya, air panas yang model ini artinya yang hukumnya makruh digunakan itu, pertama kalau ada di daerah yang sangat panas. Indonesia tidak termasuk. Apalagi Indonesia bagian ini ya. Misalnya di Jakarta, di Jawa Timur tidak termasuk daerah yang sekalipun air kena terik matahari panas itu tidak kategori makruh karena panasnya tidak terlalu tinggi. Yang kedua, airnya itu diletakkan di suatu tempat yang terbuat dari besi. Itu. Jadi yang nomor 2, karakter jenis air adalah suci menyucikan tapi makruh digunakan, yaitu air panas atau air yang dipanaskan. Lah mirip dengan karakter manusia ini. Ada kalanya orang itu baik, ibadahnya rajin, istiqomah zikirnya, bisa mengajak kebaikan kepada orang lain. Yang ketiga, pemirsa yang budiman, air itu ada kalanya tohirun ghairu mutahhirin. Ada kalanya suci tapi tidak bisa menyucikan. Ini berbeda dengan jenis air yang pertama dan yang kedua. Yaitu air suci tidak bisa menyucikan. Berarti kalau dibuat minum boleh? Boleh. Ya kan? Buat sekedar mendinginkan badan boleh? Boleh. Tapi tidak boleh digunakan untuk wudhu. Tidak boleh digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Tidak boleh menghilangkan najis. Ini disebut dengan ma'ul mustakmal. Apa ma'ul mustakmal itu? Air sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Ya, air sedikit yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas. Untuk tahu kadar air itu sudah tergolong sedikit atau banyak, maka kita harus tahu ukuran air disebut air banyak itu berapa. Ulama menyebutnya air sudah disebut banyak kalau sudah sampai pada ukuran 2 kulah. 2 kulah itu berapa? Menurut Imam An-Nawawi 2 kulah itu kurang lebih 174,58 liter. Menurut Imam Ar-Rafi'i 176,245 liter. Menurut ulama Irak 255,325 liter. Mayoritas ulama menyebutnya ukuran air 2 kulah itu adalah 216 liter. Jadi kalau sudah sampai pada ukuran 2 kulah, air itu sudah disebut banyak. Lah, model air yang nomor 3 yang mustakmal itu, yang kecampuran atau sisa-sisa menghilangkan hadas itu, kalau tidak sampai pada ukuran 2 kulah. Kalau sudah sampai pada ukuran 2 kulah, misalnya sudah sampai pada ukuran 174,58 liter, meski sisa-sisa wudhunya masuk ke air itu, ya tidak disebut dengan air mustakmal. Masih disebut air suci menyucikan. Ini mirip dengan karakter manusia, yaitu orangnya baik, tapi tidak bisa mengajak kebaikan kepada orang lain. Ya kan? Orangnya suci, tapi tidak bisa menyucikan kepada yang lain. Jadi ini mirip dengan jenis dan karakter sifat air yang nomor 3, yaitu wa tahirun
ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'malu. Sifat air atau karakter air yang nomor 4 yaitu ma'u mutanajjisin. Air yang terkena najis. Karena al-aslu pada asalnya air itu suci. Cuman kalau terkena najis maka disebut dengan air mutanajjis. Air yang terkena najis. Kalau sudah terkena najis, sudah pasti tidak bisa disebut air suci dan sudah pasti tidak bisa menyucikan kepada yang lain. Lah, air disebut najis atau dihukumi najis jika terkena najis kalau tidak sampai pada ukuran 2 kulah. Kembali kepada rumus tadi sebagaimana air mustakmal. Air mustakmal bisa disebut air mustakmal ketika kejatuhan sisa-sisa wudhu jika airnya itu volumenya ukurannya tidak sampai pada ukuran 2 kulah. Sama dengan air najis ketika air itu sampai pada ukuran 2 kulah ketetesan najis maka tidak bisa disebut air najis, tetap suci. Kecuali airnya sudah berubah, warnanya berubah, rasa, kemudian zatianya, bentuknya sudah berubah, maka sekalipun nyampe 2 kulah bisa disebut air najis. Namun demikian pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik air mustakmal atau air mutanajjis bisa kembali menjadi suci kalau ditambah dengan air lain sehingga volumenya, ukurannya sampai pada ukuran 2 kulah atau lebih. Artinya bagaimana? Karakter manusia itu terkadang sekalipun dirinya, mohon maaf dalam tanda petik, kotor, banyak dosanya. Kalau kita kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan orang baik, maka lambat laun akan menjadi suci dengan sendirinya insya Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi macam air itu ada 4. Pertama, suci menyucikan, tidak makruh digunakan. Yang kedua, suci menyucikan tapi makruh digunakan. Yang ketiga, suci tapi tidak bisa dibuat untuk menyucikan. Yang keempat, air yang terkena najis. Sama dengan karakter manusia, ada kalanya orang itu baik, mampu mengajak kebaikan kepada orang lain dengan cara yang baik. Yang kedua, orangnya baik, mampu mengajak kebaikan kepada orang lain dengan cara yang dalam tanda petik kurang baik, makruh, ya kan? Mohon maaf, dalam tanda petik makruh, kurang baik cara ngajaknya. Yang ketiga, air atau manusia modelnya yang baik tapi tidak bisa digunakan mengajak kebaikan kepada orang lain. Tidak mampu untuk mengajak kebaikan kepada orang lain. Sekalipun orangnya baik. Yang terakhir, ya tidak punya kemampuan apa-apa karena memang dalam tanda petik dirinya masih kotor. Namun demikian insya Allah kalau kita kumpul dengan orang soleh, kumpul dengan orang baik, sekalipun yang semula kita tidak baik, insya Allah akan menjadi baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.